Bahwa malam hari ini kita siapkan hati semuanya untuk kita belajar bersama-sama yang akan dipandu oleh Pastor David Chang. Yuk kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kesempatan malam hari ini ya Tuhan. Kau boleh mengumpulkan kami kembali dari setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kami ada semuanya oleh karena Engkau, bahwa kasih setia dan anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga teman-teman kami yang belum sempat masuk, belum sempat hadir dalam pool ini. Biarlah kiranya Engkau juga menyertai setiap mereka semuanya dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih, kami serahkan berstudi dari awal, pertengahan hingga akhir dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita naikkan pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sekali lagi, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus,
kuasa bagimu Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang besar, Kau ku sembah dengan senang hati, dengan senang jiwa, dan dengan senang kekuatanku. Ku sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Sebab itu ku tinggikan nama-Mu. Haleluya, glory. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu. Ku agungkan Kau selamanya. Sebab Kau Allahku yang ajaib, sebab Kau Tuhanku yang besar. Tiada yang seperti-Mu, Kau yang senantiasa limpahkan dalam kami kasih setia-Mu dan anugerah-Mu. Tiada pernah berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, awasannya untuk selama-lamanya akan kasih setia-Mu, bahwa selama-lamanya kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, puji nama-Mu, sembah Engkau, ku tinggikan selalu. Terima kasih Tuhan. Tidak kata nama siapa ya Allah, ya Allah, ya Allah, siara Allah, ya Allah, haleluya, glory, haleluya, puji Kau selamanya. Bapa Allah yang kudus, Tuhan yang suci dan mulia, darah-Mu telah sucikan kami, layakan kami, perkenankanlah kami, sempurnakan di dalam hadirat-Mu. Kita katakan nama serta ya Allah, haleluya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini ya Bapa. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami, penyertaan-Mu Tuhan yang begitu besar. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dalam malam hari ini, urapan daripada kuasa Roh-Mu memenuhi setiap kami semuanya. Sehingga malam hari ini kami dipenuhi dengan hikmat yang daripada Roh Kudus mengalir dalam hati, jiwa dan pikiran kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh menangkap isi hati Tuhan melalui setiap pembelajaran kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tawan setiap roh, jiwa dan pikiran kami agar kami mata hati kami tertuju kepada Engkau. Di
dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka jiwa kami, buka pikiran kami untuk menerima pengajaran dan ibadat roh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur keberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman buat setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Pak David. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu. Firman-Mu berkata bahwa inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin mempelajari bagaimana tindakan kami membentuk pikiran kami, bagaimana tindakan kami mempengaruhi bagaimana kami dapat mengenal Engkau. Tuhan Yesus, karena itu, biarlah Engkau membimbing dalam hati kami agar kami bertindak hati-hati dalam dunia ini, agar tidak membutakan mata kami terhadap pengenalan akan Engkau. Ampunilah dosa kami, agar kami juga dapat mengenal Engkau. Jauhilah kami daripada yang jahat dan lepaskanlah kami daripada pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Hari ini kita akan masuk bagaimana tindakan Anda membentuk pikiran Anda. Jadi hari ini saya akan lebih banyak contoh-contoh dari kehidupan. Ya, anggap saja saya cerita hari ini, dan hari ini tidak terlalu sulit, tetapi akan membuka pikiran kita agar kita dapat bertindak hati-hati dalam kehidupan kita, karena itu akan mempengaruhi pikiran kita. Saya mulai dengan satu profil seseorang yang bernama Jean Jacques Rouse. Ya, saudara, Jean Jacques Rouse adalah seorang pemikir. Dia lahir dalam masa Renaissance, Revolusi Prancis. Dia lahir 28 Juni 1712 dan meninggal 2 Juli 1778. Dia adalah seorang tokoh filosofi besar, penulis dan komposer pada abad pencerahan atau Enlightening Age, yaitu pada masa Renaissance, pada waktu Revolusi Prancis. Pemikiran filosofisnya mempengaruhi Revolusi Prancis, dan satu julukan dia sebagai social contract. Oke. Nah, saya akan mulai dengan pendahuluan dengan apa yang dia ajarkan kepada orang, bagaimana pemikirannya yang dia tuliskan dalam esai-esai dia. Ya saudara, Jean Jacques Rouse adalah seorang pemikir yang brilian. Dia hidup pada tahun 1700-an, namun pengaruhnya tetap hidup sampai saat ini. Tapi ini bukan pengaruh yang baik saudara, ya. Mari kita lihat beberapa cara pikir dari Rouse. 1. Rouse mengatakan bahwa manusia itu dilahirkan baik, tetapi dirusak oleh keluarga dan institusi sosial lainnya. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa anak-anaknya hanya membutuhkan lingkungan yang tepat agar kebaikan batin mereka dapat berkembang. Karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah dapat menyediakan pengaturan terbaik untuk hal ini. Rouse mengatakan bahwa anak-anak melakukan yang terbaik jika dirawat oleh pemerintah. Anak-anak akan berkembang jika mereka tidak memiliki orang tua sebagai pengasuh utama, namun ketika para ahli pemerintah melakukan sebagian besar pelatihan dan pendidikan. Rouse percaya bahwa keinginan rakyat yang sebenarnya terletak pada pemerintah. Ia juga percaya bahwa seks tanpa pernikahan itu sehat dan benar. Saudara, ini adalah beberapa pikiran yang dipegang dan diajarkan oleh Rouse dan dianut banyak orang saat ini. Oke. Sekarang setelah kita melihat beberapa pikirannya, mari kita lihat perilaku Rouse. 1. Rouse mengabaikan orang lain hampir sepanjang hidupnya. Dia melakukan sedikit sekali pekerjaan nyata untuk mencari nafkah. Dia memandang keluarganya dari segi uang, kata seorang sejarawan terkenal. Ketika ayahnya meninggal, satu-satunya kepentingan Rouse pada saudara laki-lakinya yang telah lama hilang adalah untuk menyatakan dia meninggal
sehingga dia sendiri saja yang dapat mewarisi seluruh kekayaan keluarganya. Sebelum mewarisi harta milik ayahnya, Ros hidup dari kemurahan hati orang lain. Seorang wanita lanjut usia yang menyelamatkannya dari kemiskinan setidaknya 4 kali. Tetapi ketika Ros menjadi kaya dan wanita itu membutuhkan, dia menolak membantunya. 2 tahun dia sakit dan kekurangan gizi, tetapi Ros bahkan tidak membalas surat permintaan bantuannya. Lalu wanita itu meninggal. Ros tidur dengan berbagai wanita tanpa menikah. Seorang wanita simpanan menjadi temannya selama 33 tahun. Ros mengatakan dia tidak pernah merasakan sedikit pun cinta kepadanya. Kebutuhan sensual yang saya puaskan dengannya adalah murni seksual dan tidak ada hubungannya dengan dia sebagai individu. Ros menjadi ayah dari 5 anak. Saat anak pertama lahir, Ros menyerahkan bayi tersebut kepada bidan dan menyuruhnya meninggalkan bungkusan kecil itu di tangga panti asuhan. 4 bayi lainnya juga ditinggalkan di panti asuhan. Ini adalah panti asuhan di mana 2/3 bayinya meninggal pada tahun pertama dan hanya 5% yang bertahan hingga dewasa. Meninggalkan bayi-bayi di sana hampir pasti berarti kematian bagi mereka. Namun Ros tetap melakukannya dan dia tidak menunjukkan minat terhadap apapun yang terjadi pada mereka. Saudara, saat perilakunya ditentang, ia melontarkan berbagai alasan. Awalnya dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya yang menyarankan panti asuhan. Kemudian dia berkata bahwa anak-anak adalah ketidaknyamanan yang tidak mampu dia tanggung. Ros mengatakan mustahil baginya untuk mengejar takdir mulianya dan melakukan pemikiran yang mendalam jika dia memiliki anak-anak yang berisik, yang mengganggunya, atau jika dia harus bekerja pada pekerjaan biasa untuk menghidupi mereka. Namun tambahnya, dia adalah seorang pria yang luar biasa, sehingga tidak diragukan lagi dia akan menjadi ayah yang luar biasa. Saya tahu betul bahwa tidak ada ayah yang lebih lemah lembut daripada saya, katanya. Pada akhirnya, Ros meneruskan alasan yang dibuatnya sedemikian rupa, sehingga ia menyatakan bahwa ia telah menelantarkan ke-5 bayinya, bukan demi kenyamanannya sendiri, melainkan demi kebaikan mereka. Dia pasti akan menjadi ayah yang baik, katanya, dibanding pria lainnya. Namun dia setuju pada filsuf Yunani Plato bahwa anak-anak lebih baik dibesarkan oleh pemerintah daripada oleh orang tua. Saudara, perhatikan bagaimana tindakan Ros membentuk pikirannya. Apa yang dia tulis adalah hasil dari apa yang dia perbuat, saudara. Dia adalah orang malas yang meremehkan orang lain dan tidak membalas bantuan mereka. Jadi berguna baginya untuk mengatakan bahwa keinginan individu adalah baik dan ikatan sosial yang lebih luas adalah buruk. Ros memanfaatkan wanita yang telah membantunya atau majikannya untuk kesenangan tanpa cinta. Dia menelantarkan anak-anaknya saat baru lahir. Jadi akan berguna bagi pria yang mengabaikan tugas sebagai suami dan ayah untuk percaya bahwa seks tanpa pernikahan adalah baik-baik saja, dan bahwa perawatan pemerintah lebih baik untuk anak-anak daripada peduli dari orang tua. Saudara, dari cerita ini saya sudah membuktikan bahwa tindakan Ros membentuk pikiran dari Ros. Tindakan membentuk pikiran. Oke, saudara. Namun, saudara, pikiran Ros itu berpengaruh. Banyak orang yang percaya tulisan-tulisannya. Ide-ide Ros yang berpengaruh setidaknya sebagian besar berasal dari alasan atas perilaku buruknya sendiri. Dan pemikirannya menjadi menarik bagi banyak orang yang berperilaku serupa dengan Ros. Orang-orang yang memanfaatkan orang lain demi keuntungan mereka sendiri tanpa membantu sebagai balasannya merasa nyaman untuk percaya saya secara alami baik. Yang lain itu sebenarnya merusakku. Saya tidak berhutang apapun pada mereka. Orang-orang yang menginginkan kenikmatan seks namun tidak menginginkan tanggung jawab pernikahan merasa nyaman dengan pemikiran seks tanpa pernikahan baik-baik saja. Orang-orang yang menolak menghabiskan waktu dan tenaga untuk merawat anak-anak mereka sendiri merasa nyaman dengan pikiran bahwa pemerintah harus melatih dan mendidik anak-anak.
Saudara, perilaku kita membentuk pikiran. Tindakan kita membentuk pikiran. Alkitab menyatakan hal ini dengan sangat jelas. Amsal 4 ayat 18-19. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ketika Anda berjalan di jalan kebenaran, jalan itu akan semakin terang. Dan Anda melihat lebih jelas serta mengetahui lebih akurat. Namun bila perilakumu jahat, engkau akan menjadi semakin buta dan memasuki kegelapan yang lebih dalam. Anda melihat lebih sedikit dan tidak tahu. Kejahatan dalam perilaku dapat menyebabkan kesalahan dalam pikiran. Amsal 28 ayat 4, orang yang mengabaikan hukum, dia akan memuji orang fasik. Tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Pemahaman seseorang tergantung pada orangnya seperti apa dan apa yang dilakukannya, saudara. Tindakan mempengaruhi pikiran. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Rose, praktek kita mempengaruhi pikiran kita. Di dalam kitab Amsal, hikmat bukan hanya sekedar gagasan atau teori abstrak. Itu adalah pengetahuan praktis. Hikmat adalah mengetahui melalui tindakan, saudara, dan melakukannya berdasarkan pengetahuan. Saat Anda melakukan sesuatu, hal itu membentuk cara pikir Anda. Hubungan pikiran dan perilaku bukanlah sebuah lalu lintas satu arah, di mana Anda pertama kali memikirkan sesuatu dan kemudian mengambil tindakan berdasarkan apa yang Anda pikirkan. Sebaliknya, ini adalah lalu lintas dua arah, di mana Anda dapat apa yang Anda lakukan mempengaruhi cara Anda berpikir, sama seperti cara Anda berpikir mempengaruhi apa yang Anda lakukan. Mengetahui bentuk-bentuk perbuatan, tetapi melakukan juga bentuk-bentuk untuk mengetahui secara intelektual. Saudara, apa yang membentuk pikiran Anda? Sebagai manusia, kita bukanlah sekedar mesin, sekedar komputer yang memproses data. Pikiran kita bergantung lebih sekedar dari logika dan bukti. Nah, sekali lagi saya ulangin, apa yang membentuk pikiran Anda? Ada 3 hal yang sangat penting. Pertama telah kita pelajari, yaitu hati Anda, apa yang menggerakkan batin kita. Dan sekarang yang kedua adalah tindakan Anda, apa pola perilaku Anda. Dan yang ketiga nanti minggu depan adalah lingkungan sosial Anda, dengan siapa Anda bergaul. Saudara, kita telah belajar pada pengajaran pertama bagaimana hati kita membentuk pikiran kita. Namun pengajaran ini berfokus pada bagaimana tindakan Anda membentuk pikiran Anda. Nanti di pengajaran lain kita akan membahas bagaimana lingkungan sosial membentuk pikiran Anda. Nah, saya di sini banyak kasih contoh. Jadi saya kasih contoh di pengalaman-pengalaman sehari-hari ya, saudara. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana tindakan membentuk pikiran. Contoh pertama, seorang bos, seorang pengusaha itu bisnis selalu sibuk, selalu bekerja, dan dia menjadi kaya oleh karena itu. Oleh karena itu, dia percaya pada sistem usaha kerja keras dan berpendapat bahwa sistem ini baik untuk semua orang. Jadi cara pikir dia adalah, yos kerja keras banget, barusan lu bisa kaya. Jika ada orang yang tidak berkembang dalam sistem ini, itu kesalahan mereka sendiri, bukan akibat masalah apapun dalam sistem. Orang kaya yang gila kerja ini tidak dapat membayangkan mengapa ada orang yang tidak setuju. Pikiran dia bagus katanya. Apakah pemikirannya murni berdasarkan logika dan penelitian, ataukah dipengaruhi oleh perilakunya? Saudara, pikiran ini dipengaruhi oleh perilakunya karena dia kerja keras. Fakta bahwa ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengejar uang dan akhirnya bahwa bekerja adalah cara hidupnya. Pikiran dia dibentuk oleh tindakan dia. Contoh kedua, mari kita kembali ke beberapa abad yang lalu. Seorang pengemudi orang hitam, yaitu budak Amerika,
percaya bahwa orang kulit hitam lebih rendah dari manusia dan bahwa kitab suci mendukung perbudakan. Namun apakah pikirannya terhadap inferioritas kulit hitam didasarkan pada bukti nyata bahwa orang keturunan Afrika kurang manusiawi dibandingkan orang lain? Apakah pikirannya bahwa Alkitab mendukung perbudakan benar-benar didasarkan pada pembelajaran Alkitab yang cermat? Tidak, saudara. Ataukah apa pemikirannya lebih dibentuk oleh tindakannya? Ya, dengan memiliki budak kulit hitam dan menghasilkan uang dari kerja keras mereka. Tindakan dia membentuk pikiran dia. Contoh yang ketiga, saudara. Saat ini sedang marak-maraknya di Jepang, di Singapura, ya, di Amerika juga banyak pasangan yang tidak mau menikah. Pasangan banyak yang tinggal serumah percaya bahwa tinggal bersama membuat pernikahan yang baik lebih mungkin terjadi. Mereka berpendapat bahwa eksperimen adalah hal yang bijaksana. Menurut pendapat mereka, jika mereka hidup bersama tanpa menikah dan semuanya berjalan baik, mereka bisa menikah di kemudian hari dan memiliki peluang lebih besar untuk memiliki pernikahan yang kokoh dan langgeng jika mereka hidup terpisah dan tidak melakukan hubungan seksual secara upacara pernikahan. Gagasan ini terbukti salah, saudara. Bahkan di luar Alkitab, sosiologi dengan jelas menunjukkan bahwa angka perceraian jauh lebih tinggi dibandingkan di antara mereka yang pertama kali hidup bersama. Jadi, mengapa meski banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya, banyak pasangan percaya bahwa sekarang hidup bersama sebelum menikah akan membuat pernikahan yang lebih baik lebih mungkin terjadi? Mereka mempercayainya karena perilaku mereka, karena tindakan mereka. Mereka hidup bersama dan berhubungan seks tanpa komitmen pernikahan sehingga perilaku mereka mengarah pada tindakan mereka dan hal ini membantu mereka sukses dalam pernikahan, katanya. Pikiran tersebut tidak didasarkan pada logika atau bukti yang kuat. Sebenarnya, tindakan mereka membentuk pikiran mereka. Contoh yang keempat. Contoh lain perilaku yang membentuk pikiran adalah seorang pria yang suka mengontrol, suka mengendalikan, suka jadi bosi gitu. Dia suka menjalankan segalanya dan membuat semua orang melakukan apa yang dia katakan. Istrinya harus menjadi pelayannya, patuh pada setiap perintahnya, dan anak-anaknya harus selalu menuruti keinginannya dan tidak pernah memikirkan hal lain. Pria ini percaya bahwa Alkitab mengajarkan patriarki total, otoritas total, bahwa pengurus rumah tangga lah yang melakukan semua pemikiran untuk rumah tangga. Apakah perilakunya benar-benar didasarkan pada pikiran yang kuat dan alkitabiah? Tidak, saudara. Apakah pikirannya bahwa Alkitab mengajarkan moralitas yang ekstrim dibentuk oleh perilakunya? Yes, dibentuk oleh perilakunya yang suka mengontrol. Karena itu dia mengiyakan bahwa Alkitab itu adalah otoriter. Pola tindakan yang ia sukai untuk mengendalikan dan mengintimidasi semua orang yang dekat dengannya, itulah yang membentuk pikirannya. Saudara, tindakan dia membentuk pikiran dia. Contoh kelima, saudara. Di sisi lain, ada anak yang menganggap orang tuanya tidak adil dan bodoh. Padahal kenyataannya orang tuanya adil dan bijaksana. Mengapa beberapa anak percaya hal-hal buruk tentang orang tua yang baik? Karena anak-anak adalah pemberontak. Mereka melakukan hal-hal salah dan merugikan, dan mereka tahu orang tua mereka tidak menyetujuinya. Anak membutuhkan pikiran yang sesuai dengan tindakannya, sehingga mereka yakin orang tuanya pasti tidak adil dan bodoh. Saudara, tindakan anak-anak itu membentuk pikiran anak-anak tersebut. Contoh 6. Atau pertimbangkan orang-orang suka berpesta yang menganggap Alkitab sudah ketinggalan zaman. Beberapa anak yang tumbuh dalam keluarga yang rajin ke gereja meninggalkan rumah untuk kuliah. Mereka mulai berpesta gila-gilaan, dan dalam beberapa hal Alkitab sepertinya sudah tidak benar dan relevan lagi. Penolakan mereka terhadap Alkitab tidak didasarkan pada pemahaman baru atau bukti yang diberikan oleh seorang profesor tertentu. Pada nyatanya, penolakan mereka terhadap Alkitab karena tindakan mereka membentuk pikiran mereka.
Saudara, contoh ketujuh. Seorang wanita muda sedang berbicara dengan seorang pendeta tentang hilangnya iman setelah dia kuliah. Dia dibesarkan dalam keluarga yang rajin ke gereja. Dia pikir dia percaya pada ajaran Kristen. Tapi setelah dia kuliah beberapa saat, dia memutuskan bahwa Alkitab tidak jelas dan mungkin tidak benar. Pendeta bertanya kepadanya, "Kapan kamu mulai seperti itu? Apakah ada saat tertentu ketika Anda mulai berpikir bahwa Alkitab itu tidak benar?" Dan dia berkata, "Ya, itu terjadi sekitar bulan November lalu." Pendetanya berkata, "Pikirkan kembali bulan November lalu. Apakah ada hal lain yang terjadi pada bulan November lalu yang menarik?" Gadis itu berpikir sejenak. Kemudian dia mulai menangis dan berkata, "Saat itulah aku mulai tidur dengan pacarku." Gadis itu tahu bahwa Alkitab mengatakan seks adalah untuk pernikahan. Dia tahu bahwa perilakunya bertentangan dengan Alkitab. Jadi tiba-tiba Alkitab sudah ketinggalan zaman dan sulit dipercaya. Perilakunya berubah sebelum pikirannya berubah untuk menyesuaikannya. Saudara, tindakan dia mempengaruhi pikiran dia untuk mengatakan bahwa Alkitab itu sudah tidak relevan. Jadi jelas saudara ya. Saudara kasih contoh satu tokoh yang menulis dan saya beri 7 contoh kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita lihat di dalam Alkitab bagaimana menulisnya. Saudara, tindakan jahat menghindari cahaya. Pelaku kebenaran itu akan mencari cahaya. Yesus berkata, "Terang datang ke dalam dunia, dan manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang." Karena apa? Karena perbuatan mereka jahat. Sebab setiap orang yang melakukan kejahatan itu membenci terang dan tidak mau datang kepada terang supaya perbuatannya itu tidak tersingkap, tidak ketahuan. Yohanes 3:19, "Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak." Saudara, perbuatan yang jahat dapat menimbulkan pikiran yang jahat. Perbuatan buruk dapat menimbulkan pikiran yang buruk. Jadi soalnya, jika Anda tidak menaati Tuhan, Anda tidak ingin terlalu dekat dengan Tuhan. Dikatakan bahwa Alkitab akan menjauhkan Anda dari dosa, tetapi dosa juga akan menjauhkan Anda dari Alkitab. Jadi orang-orang yang tidak mau belajar Alkitab, kadang-kadang dia takut terintimidasi oleh Alkitab itu sendiri. Karena apa? Di dalam tindakan dia itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika Anda hidup dengan Tuhan, Anda akan senang datang ke hadirat Tuhan dan berterima kasih kepadanya atas aktivitasnya dalam hidup Anda dan menemukan apa yang dia ingin tunjukkan kepada Anda. Namun jika kita menjadi kurang semangat untuk datang kepada Tuhan, itu karena Anda selama ini tidak menaati dia dan tidak mengakuinya. Saudara, pelaku kejahatan itu menghindari cahaya. Pelaku kebenaran akan mencari cahaya. Perhatikan ungkapan Yesus, siapa yang melakukan apa yang benar, bukan sekedar percaya apa yang benar, atau memikirkan apa yang benar, atau mengetahui apa yang benar, tetapi melakukan apa yang benar. Ketika Anda percaya, ketika Anda adalah pelaku kebenaran, Anda juga akan menjadi orang yang lebih percaya pada kebenaran. Jadi seperti contoh saudara, bayangkan jika diri Anda mengendarai sebuah mobil di daerah yang sangat berlumpur. Lumur berceceran di seluruh kaca depan dan wiper kaca Anda tidak berfungsi dengan baik. Anda masih dapat melihat sedikit bagian wiper yang mengikis sebagian lumpur. Namun banyak juga yang tidak dapat Anda lihat. Itulah yang dilakukan dosa. Jadi kehidupan yang kotor memercikan lumpur ke dalam pikiran Anda. Anda tidak dapat melihat dengan baik jika kaca depan berlumpur. Anda mungkin mencoba untuk menghapusnya dengan wipermu sedikit. Namun karena Anda masih memiliki hati nurani dan beberapa ide yang benar mungkin bersinar di sana sini. Namun saudara,
Banyak kebenaran penting tentang Tuhan yang tidak akan terlihat oleh Anda. Karena apa? Karena kehidupan yang kotor telah mencipratkan begitu banyak lumpur ke kaca depan pikiran Anda. Seperti yang Yesus katakan, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka jahat. Saudara, dosa menghalangi pengetahuan. Alkitab berbicara tentang perempuan lemah, terbebani dosa, disesatkan oleh berbagai nafsu, selalu belajar namun tidak pernah mampu mencapai pengetahuan tentang kebenaran. Mengapa perempuan seperti itu terus mencari ide-ide baru, mencari pembenaran baru, mengumpulkan bagi mereka guru-guru yang dapat menyukakan telinga mereka, selalu belajar tentang ini dan itu, tetapi tidak pernah bisa mengetahui kebenaran, sebab mereka terbebani dosa dan disesatkan oleh berbagai hawa nafsu. Perilaku buruk mereka mengarah pada pikiran buruk. Hal serupa terjadi pada manusia berdosa. Surat kepada Timotius menggambarkan perilaku orang-orang jahat sesaat sebelum mereka digambarkan sebagai pikiran yang rusak. Jadi saudara, tindakan kita, dosa kita, perbuatan kita menghalangi pengetahuan kita akan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Jadi jika Anda kesulitan untuk mempercayai Alkitab dan mempercayai Yesus, Anda mungkin berkata, saya mempunyai keberatan intelektual. Saya telah mempertimbangkan dengan banyak bukti. Secara intelektual saya tidak bisa menelannya. Mungkin Anda berkata begitu. Mungkin. Lalu bagaimana jika penghalangan utama Anda terhadap pikiran bukan hanya faktor intelektual? Bagaimana sebenarnya jika penghalang Anda karena jika pikiran Anda telah rusak oleh tindakan berdosa? Bagaimana jika Anda dibebani dengan dosa yang menghalangi Anda mencapai pengetahuan tentang kebenaran? Saudara, dosa menghalangi pengetahuan. Hal ini penting untuk diingat jika Anda sulit untuk percaya. Penting untuk diingat jika Anda seorang Kristen yang mengajak orang lain untuk percaya kepada Yesus. Anda mungkin menyatakan beberapa argumen yang baik, memberikan berbagai bukti, menyangkal keberatan intelektual terhadap iman, namun Anda mungkin juga sampai pada titik di mana Anda perlu mengatakan, anggap saja saya dapat menunjukkan kepada Anda bahwa Alkitab adalah benar dan semua keyakinan Anda palsu. Apakah Anda ingin menjadi pengikut Yesus? Maukah kamu mengabdikan hidupmu untuk menaati Dia? Terkadang jawaban yang Anda dapatkan adalah tidak. Ketika mereka berdebat tentang agama Kristen dengan Anda, mereka sedang mempermainkan permainan intelektual. Namun sebenarnya masalah mereka adalah tindakan mereka. Masalah mereka adalah moral mereka. Mereka tidak ingin mempercayai agama Kristen karena mereka tidak ingin mengubah cara hidup mereka. Karena itu saudara, dosa mereka menghalangi ilmunya. Untuk melihat lebih jelas, saudara, lensa Anda harus bersih. Tadi waktu Bro Sony itu mau main gitar, saya lihat agak berbayang. Karena itu lensa saya bersihkan tadi, ya, agar bisa memberikan penglihatan jelas Anda kepada Sony. Jadi lensa Anda harus bersih. Dengan kata lain, perbuatan Anda harus bersih. Jika Anda melihat melalui teleskop dan ingin melihat bintang-bintang yang indah, lensa Anda tidak boleh tertutup kabut atau lumpur, atau Anda tidak akan melihat bintang-bintang. Diri Anda seperti teleskop, itu adalah instrumen untuk memahami hal-hal tentang Tuhan. Diri Anda, alat untuk melihat dan mengetahui realitas Tuhan. Tidak akan mampu memahami hal-hal tentang Tuhan jika dosa dioleskan ke seluruh lensa. Pada titik ini, Anda tidak hanya memerlukan bukti yang lebih baik atau logika yang lebih kuat untuk meyakinkan Anda tentang Tuhan. Yang Anda perlukan, Anda perlu pembersihan jika Anda tidak mempunyai kesulitan untuk melihat Tuhan. Anda membutuhkan Tuhan untuk menyucikan Anda sehingga Anda sebagai teleskop yang bersih dapat menerima terang kebenaran Tuhan. Saudara, kebenaran kita cuma mempunyai dua pilihan. Ikuti kebenaran atau lupakan kebenaran. Saudara, untuk mempercayai kebenaran, Anda juga harus melakukan kebenaran.
Perilaku dan keyakinan berjalan seiring. Tindakan Anda membentuk pikiran Anda. Cara hidup yang baru disertai dengan cara berpikir baru, itu adalah hal yang benar. Sulit untuk mulai mempercayai kebenaran Tuhan tanpa mulai berperilaku menurut cara Tuhan. Dan sulit untuk terus mempercayai kebenaran Tuhan tanpa terus berperilaku menurut cara Tuhan. Di dalam Alkitab, Rasul Yakobus menjelaskannya sebagai berikut. Sebab siapa yang mendengar firman dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang memperlihatkan wajahnya di cerminnya. Kemudian dia melihat dirinya sendiri, lalu pergi dan seketika lupa seperti apa dirinya. Tetapi siapa yang mencermati hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan dan tekun di dalamnya, bukan hanya pendengar saja yang melupakannya, melainkan melakukannya, maka ia akan diberkati oleh perbuatannya itu, saudara. Jadi jika Anda bangun di pagi hari, bercermin dan wajah Anda tampak jelek, dan rambut Anda berantakan, Anda perlu melakukan sesuatu. Kalau tidak, nggak ada gunanya bercermin, saudara. Apa gunanya mencari waktu sejenak, tetapi tidak mengubah apapun lalu melupakan penampilan dan menjalani hari Anda? Apa gunanya Anda bercermin? Anda harus melakukan nyisir, dikasih gel biar rapi. Nah, akhirnya Anda bercermin lagi, oh udah bagus. Jadi Anda mulai menjalankan hari Anda. Ini jadi melakukan firman Tuhan akan mempengaruhi apakah Anda mempercayai firman Tuhan. Anda tidak diberkati hanya melihat dengan sekilas apa yang benar, namun dengan melakukan apa yang benar. Jika Anda bukan pelaku yang bertindak, Anda adalah pendengar yang lupa. Jika Anda tidak menindaki firman Tuhan, dan pada akhirnya Anda menyadari firman Tuhan itu semakin memudar dari pikiran Anda, itu karena Anda tidak melakukannya. Saya kasih contoh praktis. Saudara, 30 tahun yang lalu, saat saya masih kuliah, saya belajar matematika, dan saya suka sekali sama matematika, dan nilai matematika saya bagus. Istilahnya saya bisa memamerkannya ke teman-teman saya dan bermegah. Nah sekarang saudara, saya pernah bermegah di depan anak perempuan saya, si Gaby. Saya katakan jika dia ada kesulitan belajar matematika, tanyakan kepada saya. Saya bilang, wah saya tuh masternya dulu, saya bilang gitu sama anak perempuan saya. Suatu hari, dia menanyakan saya suatu pertanyaan yang dianggap sulit. Setelah saya mencoba mengerjakannya, saya sama sekali tidak bisa menjawabnya. Wah, malu saya. Saudara, ternyata setelah 30 tahun setelah waktu itu saya jago matematika. Setelah 30 tahun tidak pernah megang matematika yang kompleks gitu. Saat ini saya hanya tahu sedikit matematika. Saya telah melupakan hampir semua yang saya pelajari. Mengapa demikian? Saya mungkin berkata mungkin saya agak bodoh. Ingatan saya mungkin buruk. Mungkin iya. Tapi meski saya tidak secerdas sebagian orang, alasan utama saya tidak begitu paham matematika saat ini karena saya jarang menggunakan matematika sejak kuliah. Kebanyakan orang tidak memiliki ingatan yang kuat tentang hal-hal yang tidak mereka gunakan. Ya, saya belum pernah menggunakan matematika. Ya, di sini di hotel ini sekolah ya cuman plus minus doang, nggak ada kalkulus, nggak ada aljabar linier segala macam. Saudara, demikian dengan talenta Anda. Jika Anda diberikan talenta kepada Tuhan, talenta oleh Tuhan, jika Anda tidak menggunakannya, Anda akan lupa dan tidak bisa menggunakan talenta itu. Karena itu jika Anda punya talenta, lebih baik Anda gunakan, maka talenta itu akan berkembang. Nah, saya kasih contoh lagi. Di sisi lain, saya pertama kali belajar Yunani itu saat saya kuliah teologi. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Saya sekarang masih tahu banyak bahasa Yunani. Mengapa? Karena saya menggunakannya. Menggunakan dalam hal apa? Mengajar, khotbah, bahkan saat teduh pribadi saya. Nah, saya mempelajari perjanjian baru dalam bahasa Yunani asli ketika saya sedang mempersiapkan khotbah. Dan kadang-kadang saya membaca perjanjian baru dalam bahasa Yunani dalam saat teduh pribadi saya. Bahasa Yunani melekat pada saya karena saya menggunakannya. Itulah gambaran bagaimana iman itu bekerja.
Jika Anda menggunakan kebenaran dengan melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kebenaran itu akan melekat dalam ingatan Anda. Saat Anda memikirkan dan menghayati kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, maka pikiran Anda akan semakin melekat kepadanya. Jika kamu menjalani bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tanpa hidup berdasarkan kebenaran Tuhan, bahkan jika kamu pernah mempelajarinya dan mempunyai pengetahuan semacam itu, pengetahuanmu akan menjadi semakin lemah. Sekalipun hal itu tidak sepenuhnya hilang dari ingatan, hal itu tampak semakin tidak nyata bagi Anda. Begitu pula dengan kebenaran. Gunakan atau hilangkan. Begitu pula dengan talenta Anda, saudara. Gunakan talenta Anda atau hilangkan talenta Anda. Ikuti pengetahuan Anda atau lupakan pengetahuan Anda. Nggak ada jalan tengah, saudara. Saudara, ketaatan juga membentuk pemahaman. Daniel menerima gambaran sekilas tentang masa depan dari Tuhan. Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Wahyu Tuhan, pelajaran Alkitab, hanya dapat dimengerti dan dipercaya oleh mereka yang menjalani kehidupan yang bijaksana, bukan bagi mereka yang menjalani kehidupan yang jahat, saudara. Jadi kalau misalnya Anda pengen belajar Alkitab, karakter di dalam diri Anda harus benar dulu. Jika Anda tidak percaya pada pernyataan Alkitab dan tidak menaati ajaran Yesus, Anda mungkin berkata, saya akan percaya kalau saja saya punya bukti yang lebih baik. Alasan. Dan jika saya percaya, saya akan mengubah perilaku saya. Alasan lagi. Jika saya tahu pasti bahwa Tuhan itu nyata dan Yesus bangkit dari kematian, saya akan mencoba melakukan apa yang Yesus katakan. Alasan lagi. Tetapi saya tidak bisa diharapkan mengubah perilaku saya jika saya tidak percaya. Namun bagaimana jika hal tersebut tidak realistis? Bagaimana jika perilaku membentuk keyakinan? Jangan berasumsi bahwa pertama-tama Anda harus memiliki keyakinan yang lebih kuat, maka perilaku Anda akan otomatis membaik. Tentu saja penting untuk percaya, tentu saja penting untuk mempercayai janji-janji Tuhan dan mengetahui fakta-fakta Alkitab melalui pendalaman Alkitab. Namun, saudara, terkadang tindakan kita, perilaku kita mendahului iman kita. Jika Anda mempunyai hanya sedikit saja harapan atau kemungkinan untuk beriman, saudara, mulailah bertindak seolah-olah Anda beriman. Mulailah bertindak seolah-olah Tuhan itu nyata. Mulailah berperilaku seolah-olah Yesus telah mati dan bangkit dari kematian untuk Anda. Seolah-olah Dia telah membayar dosa-dosa Anda. Seolah-olah Dia telah mengalahkan maut agar Anda dapat hidup. Mulailah bertindak seolah-olah semua itu benar. Seolah-olah Kristus itu nyata. Mulailah bertindak seolah-olah Anda percaya. Dan mungkin Anda akan percaya. Karena Anda bertindak, saudara. Karena tindakan akan mempengaruhi pikiran. Yesus mengatakan seperti ini. Jika seseorang ingin melakukan kehendak Allah, ia akan mengetahui apakah ajaran itu berdasarkan dari Allah ataukah aku berbicara atas kemauanku sendiri. Anda harus mencari kehendak Tuhan dan Anda harus melakukan kehendak Tuhan. Hanya dengan begitu Anda akan tahu apakah Yesus hanyalah seorang manusia yang berbicara atas otoritasnya sendiri, atau apakah Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan yang menyertai kita. Anda percaya atau tidak berdasarkan Anda bertindak atau tidak. Jika seperti Ros, Anda hidup dengan cara yang tidak bertuhan dan menganut kepercayaan yang sesuai dengan perilaku Anda tidak akan bisa memiliki kepercayaan yang hidup dan akurat kepada Tuhan Yesus. Jika Anda tidak mau berperilaku sesuai dengan jalan Kristus, Anda tidak akan bisa percaya sesuai dengan kebenaran Kristus. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Jadi saudara, sebagai penutup, saat Anda menjalani hidupnya dan menjalani hidupnya, maka kebenaran akan masuk akal bagi kita. Tindakan saudara. Mematuhi perintah Tuhan membantu pemahaman akan Tuhan. Tindakan Anda membentuk pikiran Anda. Kesadaran ini sangat penting agar keyakinan Anda kepada Kristus dapat berkembang dan bertumbuh. Mengetahui bagaimana tindakan membentuk pikiran juga penting jika Anda seorang Kristen
yang berusaha membantu orang lain untuk percaya kepada kebenaran Tuhan. Jangan berpikir bahwa Anda hanya perlu membantu mereka secara intelektual dengan penjelasan yang jelas dan bukti yang kuat. Anda sendiri harus menjadi kesaksian yang kuat. Tindakan Anda harus menjadi bukti yang hidup. Hal ini mungkin membantu beberapa orang yang benar-benar mencari Tuhan dan menginginkan kehidupan yang berbeda. Namun hal ini tidak akan membantu seseorang yang hanya bermain-main dengan gagasan tentang Tuhan sambil terus hidup dalam dosa tanpa keinginan untuk penyucian atau perubahan. Saudara, sebelum Anda dapat membantu orang-orang terhilang untuk mempercayai kebenaran Tuhan, Anda mungkin perlu menghadapi cara hidup mereka dan menunjukkan bahwa dosa akan menghalangi kepercayaan mereka. Mereka butuh pertobatan, bukan hanya alasan lebih banyak, bukan bukti intelektual yang lebih banyak. Mereka membutuhkan pembersihan, bukan hanya lebih banyak bukti. Jadi saudara, kalau kita menginjil, kalau kita melihat mereka masih banyak dosa yang mereka ada, percuma kita bilang bahwa agama Kristen adalah agama yang baik. Mereka tidak mau ikut agama Kristen bukan karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa mereka. Untuk hal ini, mereka membutuhkan pembersihan dan pertobatan lebih dahulu daripada bukti-bukti Alkitab. Jadi tunjukkan pada mereka bagaimana tindakan mereka membentuk pikiran mereka, bagaimana perilaku mereka mempengaruhi keyakinan mereka. Biarlah mereka tahu bahwa perubahan pikiran bergantung pada kemauan untuk mengubah hidup mereka. Karena itu saudara, waktu Yesus datang, Yohanes Pembaptis diutus lebih dahulu. Beritanya apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Waktu Yesus lahir, Yesus juga berseru pada waktu awal-awal pelayanannya sebelum dia mengajar tentang kebenaran Alkitab, yaitu bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tindakan inilah yang membuat mereka dapat lebih mengenal dan mengerti tentang Yesus Kristus, mengerti tentang Alkitab. Saudara, mengetahui kebenaran berarti Anda harus melakukan kebenaran, dan pikiran Anda akan terbentuk dengan tindakan Anda. Demikian pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke bagian ketiga dari sesi apologetik tentang pikiran, yaitu bagaimana lingkungan Anda membentuk pikiran Anda. Setelah itu kita masuk ke dalam surat 1 Yohanes dengan tema lahir dari Allah. Ini adalah genetik DNA, ya. Ada 11 video. Setelah itu kita masuk ke apologetika lagi. Sesi 5 adalah tentang pengetahuan dan kebenaran. Yang pertama, apakah Alkitab itu akurat? Yang kedua, permulaan pengetahuan. Dan yang ketiga adalah mawar berduri di tangan seorang pemabuk. Nah, ini seru sekali saudara, sesi 5 ini. Ya, setelah itu barusan kita habiskan 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan surat Yudas. Kita tutup untuk pesta di malam hari ini. Kita naikkan pujianku mau seperti Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu di dalam pikiran kami, di dalam jiwa dan roh kami, sehingga tindakan kami sempurna seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Pimpin setiap langkah kami, tuntun setiap hati kami dengan Roh-Mu, agar kami seperti-Mu, bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus buat tugas tadi malam hari ini. Kami percaya pengajaran ini untuk membuat kami semakin hari disempurnakan seperti Engkau. Sebab apa yang kami lakukan, itulah yang kami pikirkan. Berkati hamba-Mu, Pastor David Chang, yang telah mengajar buat kami. Berkati terus dalam hikmat, pewahyuan daripada Roh Kudus mengalir dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga dalam keluarganya, semakin hari semakin menjadi berkat, menjadi terang dimanapun hamba berada, dan setiap pelayanannya, juga dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Berkati Gembala kami, Pak Gembala Pak Min, biarlah Tuhan dalam hamba-Mu ini juga urapan Allah mengalir dalam nama Tuhan Yesus, untuk mengembalakan setiap domba-domba yang dipercayakan untuk gembalakannya di GPI Tanah Abang. Biarlah kiranya GPI Tanah Abang semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin besar, seperti apa yang menjadi visi dan misi GPI Tanah Abang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu juga pelayanan dan pekerjaan dalam setiap keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Juga buat setiap kami semuanya yang ada di kelas ini, biarlah kiranya Tuhan Yesus berkati kami semuanya kesehatan, kekuatan yang baru, bahkan juga hikmat yang daripada Roh Kudus, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Tuhan Yesus. Semakin hari kami semakin mengerti bahwa Engkau Tuhan yang telah mengajarkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan juga buat teman-teman kami yang belum sempat hadir, belum masuk dalam kelas ini. Kau memberkati mereka semuanya. Terima kasih, kami mengakhiri beberapa di malam hari ini, dan kami memohon berkat yang daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan Pak David untuk doa berkat. Jemaat sekalian, mari kita menerima berkat yang paling besar dari Tuhan, yaitu semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus yang memanggil kamu adalah setia, dan Ia akan menggenapinya. Kasih karunia Tuhan Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Sama-sama kita katakan, Amin.